Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa aqim sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian paguyuban dakwah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini tidak bosan-bosannya kita untuk senantiasa terus mensyukuri nikmat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, karena Allah masih memberikan pada kita nikmat sehat, yang dengan sehat ini kita bisa beraktivitas, dan yang lebih utama Bapak Ibu, dengan sehat ini kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah berupa sholat, berupa menghadiri majelis ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Juga tidak kalah pentingnya Allah masih memberikan nikmat iman, yang iman ini sebagai motivasi, sebagai motivator utama kita tetap semangat, tetap istiqomah untuk hadir di kajian ilmu, di majelis taklim. Meskipun suasananya sehari ini mendung ya Pak ya, itu kalau kita nggak punya iman nggak mungkin kita sampai sini, betul nggak Pak ya? Setan pasti akan menggoda terus, gak usah ngaji, enak nih rumah gawe kopi karo godok telo. Tapi Masya Allah Bapak Ibu, dengan suasana yang mendung, dingin, rela-relanya kesini, mudah-mudahan semakin berat ujian kita menghadiri majelis ilmu, semakin besar pula kelak pahalanya di sisi Allah. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tema kita pada malam hari ini adalah apa Pak? Mewaspadai bahaya riya ya. Tema ini mungkin jarang kita bahas, ternyata ini sangat penting ya. Kalau di dalam masalah akidah, tema riya ini termasuk kategori disebut oleh Nabi dengan istilah syirkul asghar atau syirik kecil ya. Kenapa kita harus bahas masalah ini Bapak Ibu? Karena penyakit riya ini bisa jadi telah masuk di dalam diri kita, yang mana pelakunya justru tidak sadar ya. Karena penyakit riya ini sangat halus sekali mempengaruhi amal ibadah kita, di mana riya itu adalah orang mempercantik, memperbagus ibadahnya dengan tujuan bukan untuk Allah, tetapi supaya mendapatkan apresiasi dari manusia. Nah, ini Bapak Ibu. Padahal yang dia lakukan itu adalah amal akhirat. Nah, tapi ketika dia sudah salah niat, ya, efeknya luar biasa. Barangkali kita alhamdulillah sudah bisa menghindari syirkul akbar, tidak menyembah jin, tidak menyembah pohon, tidak percaya dengan kekuatan selain Allah.
kita tidak berbuat syirik, tetapi ketika syirik asghar ini kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita ternyata pernah kena. Nah, ini bahaya. Dan efeknya Bapak Ibu, ketika kita kena penyakit riya, akan menggugurkan amal ibadah kita, sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan amal-amal mereka, apa yang mereka kerjakan seperti debu-debu yang berterbangan, alias tidak dinilai oleh Allah. Kenapa bisa begitu? Karena niatnya salah. Dia melakukan suatu amal soleh dan ibadah, ternyata bukan untuk Allah, tetapi untuk mendapatkan apresiasi dari manusia. Makanya Bapak Ibu, di dalam kita beramal soleh, kita dituntut oleh para ulama itu melakukan dua hal supaya amal kita diterima. Yang pertama, amal kita benar, amal kita sesuai dengan ilmu. Setelah amal kita benar sesuai dengan ilmu, yang kita harus usahakan yang kedua apa Bapak Ibu? Harus ikhlas. Nah, ini yang berat. Banyak sekali hari ini ketika orang menghadirkan amal-amal akhirat, amal-amal yang disyariatkan oleh Allah, yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad, amal soleh yang disyariatkan oleh agama Islam, yang harusnya untuk Allah malah untuk manusia. Dan ini pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, Bapak Ibu, dalam sebuah riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi menyebutkan, ini amal-amalnya gede semua ini Bapak Ibu, pahalanya luar biasa. Saya bacakan ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Inna awwalan nasi yubdo yaumal qiyamah, sesungguhnya manusia yang pertama kali akan diputuskan oleh Allah, satu, ini Bapak Ibu, rajulun ustushhida, ada seseorang yang di dunia mati syahid. Berarti kalau mati syahid itu amalannya apa Bu? Berjihad, ya. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, dia diberikan oleh Allah nikmat dan dia mengetahui nikmat itu, dikasih kesehatan, dikasih pandai untuk memainkan pedang, diberikan kepandaian untuk memainkan tombak, diberikan kepandaian untuk mengendarai kuda, diberikan kepandaian untuk memanah. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang diberikan kemampuan untuk mengendalikan tank, pesawat, dan lain sebagainya. Kemudian Allah bertanya kepada orang yang syahid tadi, fama amilta, ketika aku berikan kepadamu nikmat tadi, tenaga, kepintaran, kekuatan fisik. Wah, ini kola, orang tadi ngomong yang dikira mati syahid, kotal tufika, aku gunakan nikmat yang kau berikan tadi ya Allah untuk berjihad di jalanmu wahai Allah. Nah ini Bapak Ibu, lalu Allah katakan, kola, Allah mengatakan, kadzabta, kamu itu bohong, kamu itu bohong. Lalu Allah meneruskan, walakin naka kotal tali ayyukola jariun, akan tetapi kamu itu berjihad bukan untuk aku, supaya kamu biar disebut oleh orang banyak dengan sebutan apa? Pemberani, pahlawan. Nah, ini
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, lalu diteruskan faqad qila, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta yulqa finnar. Lalu Allah memerintahkan malaikat untuk apa itu? Melumpuhkan wajahnya lalu dilemparkan ke neraka. Niki Bapak Ibu, amalannya hebat. Apa itu? Berjihad. Kalau kita lihat fadilah berjihad, kira-kira besar gak Bapak Ibu? Besar. Apa itu fadilahnya? Satu, puncak segala amal dalam Islam adalah berjihad. Disediakan oleh Allah bidadari, bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya kalau ikhlas. Tapi ketika dia sudah salah niat, ketika dia melakukan amalan yang besar supaya tadi terkena penyakit riya, pengen disebut menjadi seorang yang mujahid, seorang yang pembela, seorang yang pahlawan, pemberani. Bahaya sekali ternyata. Di akhirat malah tidak mendapatkan keutamaan mati syahid, malah mendapatkan apa Bu? Neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini yang harus kita waspadai. Ini amalan besar. Lalu yang kedua, wah niki Kanjeng Nabi nyebutke meleh. Bahaya riak niki kaya ngeten Pak. Amalane gede, yen ikhlas niku Masya Allah pahalane nggih luar biasa. Ning yen boten ikhlas, ya, kan salah diterimanya amal kan sing pertama nggih bener sesuai dengan ilmu, sing nomor kalih napa? Ikhlas. Yang kedua, ini amalan juga yang luar biasa. Wa rajulun ta'allamal ilma. Kanjeng Nabi ngendika enten tiyang niku belajar ilmu agama. Wa 'allamahu, dia juga mengajarkan ilmu agama yang dia pelajari. Dan juga wa qara'ahul Qur'an, dan dia juga membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Dia tahu dengan dia belajar agama, belajar Al-Quran, dia tahu dikasih nikmat oleh Allah apa? Kecerdasan menghafal Al-Quran, kecerdasan otaknya memahami agama, suaranya bagus, melantungkan ayat-ayat Al-Quran. Dia bisa sehari saja hafal 2 lembar, bahkan 30 juz dia hafidnya cepat sekali. Wah. Niki nggih, nikmat itu dikasih otak yang cerdas, bisa memahami agama dengan baik, bisa menguasai bahasa Arab, bisa membaca kitab gundul dan kitab apa Pak? Gondrong. Kitab gondrong itu kitab apa Pak? Sing ana harokate. Bisa tahu, ya, memahami agama luar biasa pinternya, cerdas, hafal hadis, wah tadi. Hafal Qur'ane nggih cepet, suarane nggih apik. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tanya, "Fama amilta fiha?" Lalu kamu tak kasih nikmat itu untuk apa? Lalu dia ngomong begini, ta'allamtu ilma wa alamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Aku belajar agama dan aku ngajarkan agama untukmu ya Allah, dan aku belajar Quran dan aku menghafal Quran dan aku membaca Quran untukmu wahai Allah. Apa jawabnya Allah Bapak Ibu? Qala kadzabta. Kowe ngapusi. Ya, ngerti nggih Bu nggih? Luar biasa niki. Sampai ning akhirat dia sudah kesel-kesel ning dunya sinau agama, kesel-kesel belajar Quran, belajar tajwid, ning salah niat. Wah niki. Lalu Allah sampaikan, kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka ta'allamal ilma, akan tetapi kamu belajar ilmu agama liyuqal, supaya kamu biar dikatakan oleh manusia alim,
supaya menungso niku nilai, oh dia ini adalah orang yang alim, al-alamah, ulama, sehingga dipuja-puji, disanjung-sanjung. Salah niat niku. Supaya dia belajar agama bisa dielok-elokkan banyak orang, bisa mendebat orang yang bodoh. Ngeri niki nggih. Padahal pahala nuntut ilmu besar apa kecil Pak Bu? Besar. Apa saja orang yang belajar ilmu derajatnya akan diangkat oleh Allah. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niku pahala golek ilmu. Yang kedua, dimudahkan jalannya ke surga. Ada yang hafal hadisnya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wonge sing mlaku dalam rangka golek ilmu, fa insyaallah sesuk ning akhirat dalane digampangke teng swarga. Amin Allahumma amin. Dia termasuk orang yang nuntut ilmu dihitung fisabilillah. Orang yang nuntut ilmu, orang yang golek ilmu, kata Rasulullah, dia termasuk orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Ning gara-gara salah niat, boten ikhlas, malah dene niate pingin disebut ulama, disebut orang alim, sehingga nantinya biar disanjung-sanjung banyak orang, dipuja-puji banyak orang, dielok-elokkan banyak orang. Wah, ini. Dan yang kedua, wa qara'tal Qur'an, dan kamu baca Quran liyuqal, supaya kamu disebut oleh manusia qori. Iki lho wong sing suarane apik bacaane iki, sehingga dia bangga dengan situ. Naudzubillah. Niki Bapak Ibu ngeri nggih, salah niat. Bukan untuk lillahi ta'ala. Padahal membaca Quran, menghafal Quran, jangan ditanya pahalanya. Ini adalah amalan-amalan hebat. Tapi itu tidak bisa akan diraih kalau salah niat, diantaranya kena penyakit apa Bu? Riya. Coba kita lihat Bapak Ibu, baca Quran pahalanya berapa kali? Satu huruf berapa itu? 10. Alif lam mim berapa? 30 kebaikan. Jenengan baca satu juz berapa huruf? Hitung dewe nang kalkulator. Ngeri nggih. Luar biasa niku. Pahalane maos Quran. Menghafal Quran juga luar biasa. Itu tidak akan didapat apabila di dalam dia melakukan itu ada penyakit riya, pingin disebut orang yang mahir, orang yang qori, sehingga orang memuji dia. Dan yang ketiga, maka balasannya nih, dia tidak mendapatkan pahala, malah ini summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi naudzubillah. Dia bukan malah dapat pahala, malah dilempar ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka tema ini sangat penting nih. Ini amalan-amalan hebat. Tadi yang pertama amalan jihad, yang kedua amalan cari ilmu, yang ketiga amalan apa tadi? Baca Quran. Terus yang keempat, Nabi menyebutkan lagi, warajulun wasa'allah alaihi. Wah, ada orang yang Allah luaskan, wa a'tahu min asnafil mal, Allah berikan kepadanya itu banyak harta. Banyak harta. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Dan dia tahu bahwa harta ini adalah pemberian Allah. Aku dikai duit akeh, dikai perusahaan akeh, aku dikai simpenan banyak.
fama amil ta'ala ditekoni teng akhir kali Gusti Allah kita kei nikmat bondo apa. Nah, lalu dia nyebut mataraktu min sabilin tuhibbu ayun faqo fiha illa anfaqtu fiha laka. Tidaklah aku meninggalkan harta kecuali aku menafkahkan hartaku sesuai dengan yang kau cintai, yaitu untukmu wahai Allah. Napa jawabnya Gusti Allah Bapak Ibu? Meneh qala kadzabta, kamu dusta, kamu ngapusi. Wah, walakinnaka fa'alta, akan tetapi kamu menginfakkan hartamu liyuqal, supaya disebut oleh manusia apa? Jawadun. Ini loh orang yang dermawan. Nah, niki Bapak Ibu. Akhirnya apa? Allah perintahkan malaikat fa'umira bihi fasohiba ala wajhihi tsumma ulqiya finnar. Rawahul Muslim. Lalu dia Allah perintahkan malaikat untuk jelungupke wajahnya, kemudian wajahnya kepalanya taruh di bawah, lalu dilempar ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Padahal Bapak Ibu, fadilah sedekah kira-kira besar apa kecil Bapak Ibu? Besar. Apa fadilah sedekah napa mawon Pak? Banyak nggih. Lah banyak ki apa wae? Nah, tidaklah sedekah itu mengurangi uang kita. Orang yang sedekah dilipat gandakan. Subhanallah. Disediakan surga seluas langit dan bumi, yungfikuna fisara iwad dara. Luar biasa. Ning yen ikhlas, tapi kalau salah niat pingin disebut dermawan. Nah niki. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka urusan riya itu sangat penting. Sampai Nabi ngomongnya dalam sebuah hadis. Nabi ngomongnya ala ukhbirukum bima huwa akhafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang aku takuti daripada fitnah dajjal? Napa niku? Asyirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Ayyaku marrajulu yusalli, kata Nabi, syirik yang tersembunyi, pelakunya itu nggak terasa. Yaitu apa contohnya? Seseorang yang sholat fayuzayyinu sholatahu lima yara minad birrajul. Orang yang sholatnya dibagus-bagusin supaya dilihat oleh orang dan orang itu memuji dirinya. Nauzubillah min dzalik. Niki Bapak Ibu. Nah, makanya pengertian riya niku enten disebutke kalih ulama ngeten pengertian riya niku. Riya itu adalah al-qiyamu bi'ada'il ibadah, yaitu orang yang menjalankan ibadah lillah, ibadah al-ibadah, jadi menjalankan ibadah ma'ata'ammada idharuha linnas, tapi juga dia punya niat supaya orang itu memuji dirinya. Nah, liyahmadu alaiha, supaya orang yang melihat itu memuji dirinya, wayakjuhu, kemudian dia merasa tak heran kepada orang itu. Wal qasdu minar riya ta'dhimun nas aw rahbah fi ijabihim. Lah, riya itu adalah orang itu ingin menilai dirinya baik. Wah. Tapi yang perlu kita catat ya Bapak Ibu, tidak boleh kita menuduh orang lain berbuat riya. Ini nggak boleh. Kenapa? Orang riya dan tidak itu yang tahu dirinya dan Allah. Karena urusan riya itu urusan hati. Dalilnya apa? Di zaman sahabat ada namanya sahabat Usamah bin Zaid. Beliau pernah disuruh untuk menaklukkan salah satu wilayah namanya Haruqah, suku Juwainah. Nah, di malam hari beliau nyerang. Ada salah satu penduduk itu yang masih kafir itu, ketika mau dibunuh oleh Usamah bin Zaid, orang tadi mengatakan
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu orang itu tetap dibunuh oleh sahabat Usamah bin Zaid. Lalu para sahabat ada yang melihat dan melaporkan hal ini kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW menanya kepada Usamah bin Zaid, kenapa kamu membunuhnya? Jawaban Usamah bin Zaid mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya dia mengatakan syahadat ketika dalam kondisi terpepet, dia bukan karena ikhlas di dalam hatinya, namun karena dia takut dengan pedang saya. Logis nggak Pak ngomong gitu? Logis. Mau kepepet, dipateni ngomong syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Lalu tetap dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Dan dia mengira Usamah bin Zaid dia itu mengucapkan itu karena apa Pak? Takut dengan pedang, bukan karena hatinya. Logis. Tapi Nabi menyalahkan perbuatan Usamah bin Zaid. Apa pertanyaan Nabi kepada Usamah bin Zaid? Apa kamu sudah pernah membuka hatinya? Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut pedangmu. Sampai Nabi mengulang-ulang, apa kamu pernah membedah hatinya? Nah, artinya apa? Nabi menyuruh kita untuk menghukumi orang itu dengan dohir, dan Allah akan menghukumi dia apa yang dirahasiakannya. Kan enten, nahkum bidohir wallah yatawalla sarair. Kami menghukumi sesuatu yang dohir, urusan di dalam hatinya adalah biar Allah yang menyelesaikan. Maka kita nggak boleh Bapak Ibu menghukumi orang ini orang ikhlas, ini ikhlas, nggak bisa. Karena ada orang yang dia sedekahnya luar biasa, tapi niatnya supaya menjadi pelopor kebaikan itu juga ada. Kan ada hadisnya, barang siapa yang mempelopori nilai kebaikan, maka pahala orang itu juga dia dapatkan. Masya Allah, karena dia bisa menjaga niat. Nah niki Bapak Ibu. Jadi sekali lagi bahwa ketika kita terdeteksi penyakit itu, yuk kita hilangkan. Maka Syekh Utsaimin memberikan ciri-ciri, ya niki penting, ciri-ciri orang yang ikhlas. Enten tiga. Yang pertama, nah niki ayakunal amal lillah. Hendaklah ketika dia beramal itu diniatkan karena Allah, bukan diniatkan untuk yang lain. Kan ada itu dalam hadis niku, innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal tergantung niatnya, dan orang itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya untuk perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya. Maka kalau kita beramal diniatkan lillahi ta'ala. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin, ciri-ciri orang yang ikhlas itu dalam ibadah nopo Pak Bu? Ayakunal amal li amrillah. Kita niatkan bahwa kita ngerjakan amal ini karena menjalankan perintah Allah. Jadi tidak berpengaruh dengan jumlah banyak atau sedikitnya orang mengamalkan, karena sudah menjadi satu kewajiban. Misalkan contoh, ada seseorang kerja di kantor pas Ramadan, sak kantor rak poso kabeh, ya. Dia tetap puasa karena dia melakukan puasa itu bukan karena yang menjalankan banyak atau sedikit, karena ini perintah Allah, bose kerja ke sidik nopo akeh, aku tetap menjalankan puasa Ramadan. Paham nggih Pak nggih? Termasuk datang ke majelis taklim, orang mandang
sing teko situ apa akeh, teko situ tak teko ngoten niku. Ya sing teko akeh, teko ngoten. Ndak gitu. Yang penting lillahi ta'ala, karena yang namanya nuntut ilmu itu yang namanya nuntut ilmu itu perintah Allah, perintah Rasulullah. Udah mbok sing teko sithik apa akeh aku tetap teko. Dan pahala itu juga tidak bergantung pada jumlahnya yang banyak atau yang sedikit. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Nah niki. Dan yang ketiga di antara ciri ikhlas kata Syekh Utsaimin adalah ayakunal amal li ajrillah. Hendaklah di dalam beramal napa Bu? Mengharap pahala dari Allah. Lah niki jadi Bapak Ibu, kita nggak perlulah pingin niatnya dipuja-puji orang, disanjung-sanjung orang, nggak perlu. Disanjung orang itu kan balasan yang sepele banget bila dibandingkan dengan fadilah atau keutamaan amal yang kita lakukan. Ya, misalkan tadi sedekah, masya Allah, kalau ikhlas kan pahalanya melebihi daripada sanjungan itu. Nah, nanti ya saya ada hadisnya nih kok, besok itu orang yang amalnya ingin dipuji oleh orang lain, besok disuruh oleh Allah, misalkan kita beramal ingin mendapatkan pujian dari si A. Lah besok di hari kiamat kita disuruh minta pahala sama si A. Pertanyaannya, dapat gak Bu? Dapat gak Bu? Di akhirat kita suruh minta pahala sama si A, dapat gak? Ya gak dapat. Apa bisa manusia di akhirat bisa ngasih pahala? Yang ngasih pahala siapa Bu? Allah. Lah niki lah. Lah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi sekali lagi Nabi mengingatkan dengan hadis tadi nggih, amalan ini gede-gede nih, jihad, nuntut ilmu, baca Quran, kalian apa? Sedekah. Ini amalan hebat-hebat nih, pahala ini luar biasa. Ning malah iso entuk neraka gara-gara salah niat. Dan itu nggak kerasa kadang-kadang. Masya Allah, penyakit ini penyakit yang halus, masuknya tuh halus. Pelakunya itu kadang nggak kerasa. Makanya kita ingatkan, ini sesuatu yang sangat ngeri kalau menimpa kita. Dan ini masuk dalam bab akidah, termasuk syirik kecil, lembut sekali. Orang yang melakukan tuh nggak kerasa. Ya. Makanya nanti ada obatnya, obat bagaimana kita menyembuhkan penyakit riya. Kemudian yang kedua, ini yang kedua dulu nggih Bapak Ibu. Yang kedua, hukum riya. Nah, ini para ulama mengatakan wa bayyanatis syariah al-islamiyah anna riya haram. Syariat menjelaskan Bapak Ibu, sing jenenge penyakit, sing jenenge berbuat riya niku hukumnya apa Bu? Haram. Dalilin apa? Satu, surat Al-Kahfi ayat 110. Surat apa? Al-Kahfi ayat 110. Allah ngendika ngeten, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah di akhirat, falyamal amalan soleha, hendaklah syaratnya ten kali. Napa Bu? Beramal soleh. Amal yang soleh itu amal yang apa? Amal yang benar, amal yang sesuai dengan ilmu, amal yang sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua lah niki, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan kepada Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadah, termasuk amale tinggo diniatkan untuk manusia. Naudzubillah min dzalik. Kemudian dalil yang kedua dari hadis. Kanjeng Nabi ngendika wonten hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum. Maukah wahai sahabatku aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang paling aku takuti min masihid dajjal, dari fitnah dajjal. Para sahabat jawab,
Qulna bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Nabi ngomong asyirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Apa itu? Ayyakumar rajulu, seseorang yang melakukan sholat, fayuzayyinu sholatahu, dia mempercantik sholatnya, dia memperbagus sholatnya, mungkin gerakannya dihusuk-husukkan sampai sujud lama sekali, sampai badoe dioser-oserke ya. Maca tahiyat nganti sweet-sweet maksudnya apa? Sampai apa? Sholatnya merem-melek ngoten niku. Sehingga ketika orang melihat dirinya, wah sholatnya khusyuk banget gitu ya, lima yara minadrajul, supaya orang itu melihat dirinya, ini loh orang yang sholatnya sangat khusyuk, ini loh ahlul ibadah yang top markotok, gitu. Tujuannya biar seperti itu. Wah, ini loh dicontohnya kali Kanjeng Nabi. Nah, makanya disebut oleh Nabi, Masya Allah, fitnah Dajjal itu di hari kiamat. Loh, kenapa sampai ditakuti oleh Rasulullah? Lebih ngeri fitnah apa bu? Riya daripada fitnah Dajjal. Alasannya apa? Alasannya karena fitnah riya itu masuknya halus, tanpa disadari oleh orang yang beramal. Nggak sadar itu ya, bahwa dia niatnya bengkok. Memang ikhlas itu nggak gampang, Bu. Sulit. Kemudian sulit dihadapi. Fitnah riya itu, penyakit riya itu juga sulit dihadapi, sulit juga dihilangkan. Kadang mungkin hari ini kita ikhlas, besok itu bisa nggak ikhlas kok, bisa riya besok. Dan kejadian riya itu menimpa kapan saja, siapa saja. Ya ora mung audiens saja, ustadz iki ya iso kena, siapapun itu. Berat niki, nggih. Sedangkan fitnah Dajjal itu fitnahnya nanti, ya. Bisa diketahui sifat-sifatnya, ciri-cirinya. Di antara cirinya apa, Bu? Bathoke ana tulisane kafaro, ya. Dan kita itu ya mudah-mudahan nggak sampai bertemu dengan Dajjal. Nah, niki saking beratnya fitnah riya itu nggak mudah untuk bisa hilang. Masuknya halus, pelakunya nggak kerosok, saking lembute, bisa menimpa kapan saja. Bahkan mungkin selama 1 hari kita beramal soleh, bahaya bisa menimpa kita penyakit itu. Makanya ini luar biasa. Nah, beruntungnya, nah niki sahabat Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu radhiyallahu anhu, memberikan tanda-tanda ataupun sifat-sifat orang yang terkena apa itu, ciri-ciri penyakit riya. Nah niki penting untuk kita ketahui, supaya nanti ketika kita punya sifat seperti mohon dihilangkan. Kata sahabat Ali, lil murai alamat, bagi orang yang riya itu ada tanda-tandanya. Ada 4, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ada 4. Lil murai alamat, bagi orang yang terkena penyakit riya niku enten 4 tondo. Sing pertama napa Bapak Ibu? Sing pertama, yaksilu idza kana wahdah. Wah, dia itu males ngibadah, males ngamal soleh kalau dalam kondisi sepi, sendirian, nggak banyak orang. Nah niki ya. Jadi kalau males tapi kalau banyak orang segep dengan ibadah ya. Tapi niatnya apa? Pingin dipuji banyak orang. Nah, kan kita disuruh istiqomah ibadah niku, ya ana wong akeh ya tetap istiqomah, sendirian juga istiqomah, ndak peduli sepi nopo rame. Sholat ba'diyah, habis sholat wajib ba'diyah ketok jane wong akeh, wah dene harus sholat sunnah gitu. Aku ra penak gitu lewat sholat sunnah ngoten. Aku kan tokoh, aku kiai, aku ustaz, hati-hati ya.
Kemudian kalau nggak ada orang pelencing langsung gitu. Karena apa? Yang ditakuti manusia. Wong ngeri niki. Sekali lagi nggak boleh nuduh ya gitu ya. Karena urusan itu adalah urusan hati antara dirinya dengan Allah. Yang kedua, kata sahabat Ali, sebaliknya, wayan sutu idakana finas, dia bersemangat sekali di dalam melakukan amal soleh nopo ibadah ketika dalam kondisi ramai manusia. Wah, dia caper cari perhatian ya. Ya meskipun ada ketika melakukan ibadah ada orang banyak, ya nggak apa-apa. Ada orang yang ikhlas juga kayak gitu ya. Sekali lagi nggak boleh, tapi hati-hati kalau kita punya anggapan atau sifat seperti ini. Ibadah yang ramai semangat, yang orang ramai rasa semangat. Padahal kita dituntut ramai ya tetap istiqomah, sepi ya tetap istiqomah. Niki nggih sahabat Ali. Ya. Kemudian yang ketiga, wah niki. Wa yazidu fil amali idza kana athna, dia akan bersemangat dalam beramal soleh kalau manusia banyak memuji dirinya. Wah kamu hebat sekali ya, tahajudmu malah ibadahmu ireng kabeh. Wah dia semangat terus. Oh, kamu luar biasa ya, min ahli siyam, min ahli tahajud, min ahli ya, oh semangat terus gitu ya. Kalau nggak dipuji ya dia kendor. Makanya intinya dalam pikiran kita Bapak Ibu, intinya dalam pikiran kita jangan ada sedikit pun golek penilaian manusia. Dan itu aja udah selamat insya Allah. Jangan ada penilaian, cari ocehan dari manusia. Karena tujuan daripada riya ini adalah meminta pujian atau apresiasi dari manusia. Kemudian wayang kusu idzadzamma, dan dia itu amalnya nyusut apabila dikritik oleh manusia. Asgah wis tak gelem mawon. Nah, gitu. Oke, ini nggih ciri-ciri yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian lah niki hal-hal atau macam-macam riya. Niki macam-macam riya. Orang bisa berbuat riya itu ada beberapa faktor macamnya. Nah, ini kata ulama ketiga, yuhawilul abdu ayyuhsina min nafsihi amaman nas rohbatan fil khusul. Ada orang itu memperbaiki ya amalnya, ibadahnya di hadapan manusia supaya mendapatkan sanjungan. Itu bisa terjadi dengan beberapa hal. Yang pertama, arya bil badan, dia akan menampakkan ya supaya mendapatkan pujian dari manusia dengan badannya. Apa contohnya? Lah niki bi idhari ta'ab wal irhaq wal mar, dia menampakkan di hadapan manusia itu rasa capek sampai bahkan rasa sakit. Ngerti ra? Aku ki sikilku ngantek kemeng kabeh, ngantek kesleo goro-goro ki bengi tahajud sampai baca surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, gitu lah. Nah, sehingga orang memuji dirinya, wah. Atau dia menampakkan bidharil hazm, dia menampakkan kesedihan. Ya, supaya dianggap oleh orang ini loh orang yang paling peduli dengan kaum muslimin. Sekali lagi, ini juga bisa menjadikan wasilah untuk mendapatkan pujian. Tapi sekali lagi kalau ada orang nangis membela kaum muslimin ya jangan dikatakan riya. Sekali lagi nggak boleh menuduh. Tapi bisa lewat wasilah situ kalau kita nggak mampu menata niat. Yang kedua, lah niki arya bil malabis, orang bisa riya dengan menampakkan pakaiannya. Seperti dia pakai jubah, pakai sorban, ngantek sorbane 5 meter gitu ya, diuntel ya. Tasbih gede sak klopo gitu.
sampai dikirim masalah subhanallah blodak biar disebut oleh orang hadza syekh, ini adalah seorang guru besar, al-alim, al-alamah. Waduh, sampai seperti itu bahasanya difasih-fasihkan. Niki nggih bisa niatnya pakai itu, pintu-pintu riak dari situ bisa. Bukan berarti orang yang pakai itu disebut riak juga, bukan. Tapi hati-hati dengan pakaian itu juga bisa ingin mendapatkan pujian dari orang. Yang ketiga, ar-riya bil aqwal. Orang bisa berbuat riya dengan perkataan. Apa? Kata para ulama, ar-riya fil nushi wal irsad. Wa ta'ammada dzikrullah amama nas. Dia riya itu bisa dengan perkataan apa? Dia memberikan nasihat dengan bahasa-bahasa yang masya Allah indah, melambai-lambai, puitis, sehingga orang menyebut wah ini orang luar biasa. Meskipun kita tidak menuduh orang itu riya, tapi pintu ini bisa. Atau dia mengatakan dikir-dikir dengan difasih-fasihkan, subhanallah, masya Allah, gitu. La haula wala quwata illa billah, gitu. Bisa. Dan kita tidak menuduh orang itu riya, bukan, tapi bisa masuk pintu-pintu riya lewat perkataan supaya biar dipuji oleh banyak orang. Dan yang keempat, ar-riya bil a'mal, riya dengan menampakkan amal, seperti al-italah fi sujud war ruku, seperti memperpanjang sujud, memperpanjang ruku, biar disebut ahlul ibadah, orang yang kuat sholat dan sebagainya. Bukan berarti orang yang sujudnya panjang kita sebut riya, tapi ingat pintu riya banyak sekali masuknya. Lewat tadi yang pertama apa? Lewat pakaian, lewat menampakkan sakit badan, lewat perkataan, lewat amal, dan yang terakhir ar-riya bil ashab wa zuwar, riya lewat menziarahi orang-orang alim. Misalkan ziarah ke ulama terkenal di Indonesia, lalu foto bareng, selfie, cepret, lalu di-share di media sosial. Saya telah talaki sama guru ini, ilmu saya bersanad, padahal mau foto tok. Nah, niki ben supaya mendapatkan pujian. Wah, ini orang hebat nih. Dekat sekali dengan misalkan Gus Bah, dekat sekali dengan Ustaz Adi Hidayat dan sebagainya. Nah, dengan niat tadi, makanya Bapak Ibu luar biasa. Baik, karena tinggal 1 menit lagi Isya, kita cukupkan dulu. Insya Allah di pertemuan kadang kita akan sambung lagi, ya, masuk ke bahaya riya. Jadi riya itu ada 9 bahaya. Ada 9 bahaya ketika orang terkenal. Tadi pintunya banyak, gitu. Tadi bisa lewat perkataan, lewat pakaian, lewat teman, ya, yang alim, yang terkenal, lewat lewat perbuatan, lewat badan dan lain sebagainya. Semoga Bapak Ibu kita dihindarkan oleh Allah dari penyakit riya, dan kita dikuatkan oleh Allah untuk senantiasa ikhlas di dalam beribadah dan beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.